Film dibuka dengan adegan Bruce Wayne tiba di Metropolis di tengah pertempuran antara Superman dan Kryptonians. Kota Metropolis benar-benar porak-poranda, banyak gedung dan warga-warga tak bersalah menjadi korban. Sambil menolong warga yang terjebak di balik reruntuhan, diam-diam Bruce menyimpan dendam dan menyalahkan Superman atas semua kerusakan yang terjadi di Metropolis. 18 bulan kemudian, Lois Lane tengah melakukan perjalanan ke Nairobi yang dilanda perang. Lois Lane ditemani oleh Jimmy Olsen, seorang fotografer yang ternyata adalah seorang agen CIA. Kamera yang dibawanya memiliki alat pelacak yang tersembunyi di dalamnya. Namun aksinya ketahuan, keduanya ditangkap oleh panglima perang. Jimmy berakhir dengan kehilangan nyawanya setelah ditembak, sedangkan Lois Lane hanya dijadikan sandera karena terbukti tidak terlibat dengan CIA. Saat Lois Lane diancam akan dibunuh, tiba-tiba Superman muncul dan membawanya pergi. Sementara itu di Gotham, Batman terlihat sedang menyelamatkan sekelompok wanita dari penjahat kelamin bernama Caesar Santos. Salah satu petugas polisi yang kebetulan melihat aksi main hakim sendiri yang dilakukan Batman, mencoba untuk menembaknya. Namun Batman bergerak lebih cepat dan meninggalkan TKP secepat kilat. Singkat waktu, Bruce mencari seseorang yang dikenal sebagai Portugis Putih yang tengah membawa bom ke kota Gotham. Kemudian Bruce mencoba menggali informasi dari Anatoly Nayazev yang kemungkinan tahu tentang si Portugis Putih, yang mana membawanya pada acara penggalangan dana yang akan dilakukan oleh Lex Luthor. Pada acara penggalangan dana Lex Luthor, Clark hadir mewakili Daily Planet. Sementara Bruce hadir bertujuan untuk menyusup mencari informasi mengenai Portugis Putih. Clark yang mencurigai gerak-gerik Bruce segera menghampirinya untuk mewawancarainya. Setelah membahas sudut pandang masing-masing tentang Batman dan Superman, Bruce kemudian pergi untuk mencari drive dan mainframe rumah Lex. Akan tetapi ternyata dia kalah langkah oleh Diana Prince yang sudah mencuri data tersebut terlebih dahulu. Saat keduanya bertemu secara langsung, Diana menjelaskan bahwa dia hanya meminjam drive tersebut karena yakin Lex Luthor memiliki fotonya, yang tidak dapat dia peroleh karena drive tersebut dilindungi oleh enkripsi tingkat militer. Setelah selesai dengan urusannya, Diana memberikan drive itu pada Bruce, yang kemudian membawanya ke Batcave untuk dideskripsi lebih lanjut. Saat mendeskripsi drive, Bruce tertidur dan memiliki mimpi buruk tentang dunia pasca apokaliptik, di mana Superman memimpin rezim dunia dan Batman memimpin pemberontakan untuk menghentikannya. Batman tiba di titik pertemuan di mana sebuah truk yang diduga membawa Kryptonite tiba. Namun, Batman dikhianati dan pertempuran pun terjadi, dengan banyak pengikutnya dibunuh oleh rezim Stormtroopers dan Parademons. Batman akhirnya ditangkap dan diikat di sebuah ruangan. Kemudian Superman tiba dan mengancamnya, yang kemudian meremuk dadanya dengan enteng. Saat Bruce bangun, penjelajah waktu di masa depan datang dan memberitahunya bahwa Lois Lane adalah kuncinya. Bruce makin bingung dan tiba-tiba dia terbangun lagi dari mimpi berlapisnya. Drive selesai mendeskripsi tepat saat dia bangun dan terungkap bahwa Portugis Putih bukanlah seorang pria, melainkan sebuah kapal yang mengantarkan Kryptonite ke Lex Luthor. Lalu tumbuh di dalam hati Bruce bahwa dia berniat mencuri Kryptonite itu untuk membunuh Superman. Bahkan dia tidak menggubris nasihat yang terus dilontarkan oleh Alfred bahwa Superman bukanlah musuhnya. Sementara itu, Portugis Putih tiba di pelabuhan Gotham untuk mengantarkan Kryptonite pada Anatoly. Batman muncul dengan mobilnya dan berhasil membunuh banyak antek Anatoly. Namun sebelum dia bisa mendapatkan Kryptonite, Superman muncul dan memberitahu Batman bahwa semua yang dilakukannya sia-sia.
Walaupun Superman membiarkan Batman pergi, tapi tetap saja niat untuk membunuhnya semakin membara. Malamnya, Lex menemukan bahwa Batman telah mencuri kryptonite-nya dari Lex Corp di Metropolis. Menggunakan sidik jari Zod, Lex memasukkan markas kristal alias benteng kesunyian di Taman Pahlawan dan mempelajari informasi tentang ratusan ribu dunia yang tercatat. Di sisi lain, Bruce Wayne mulai berlatih fisik di Batcave untuk mempersiapkan pertarungannya melawan Superman, sembari mengubah kryptonite menjadi 3 granat gas dan tombak berujung kryptonite. Saat mengakses drive data Lex, ia menemukan folder pada Mary Human yang berisi tentang pengawasan terbaru terhadap Diana dan foto tahun 1918 sebagai Wonder Woman di Belgia. Di sisi lain, Lex membawa jasa Gender Z untuk dilakukan rekayasa genetik. Dan yang lebih parahnya lagi, Lex tanpa ragu menggunakan darahnya sendiri untuk menghidupkan kembali Jenderal Z. Sementara Anatoly and the Gang menculik Martha untuk dibawa ke Gotham. Setelah itu, Anatoly juga menculik Lois Lane untuk memancing Superman. Superman pun muncul dan menyelamatkannya sebelum terbang untuk menghadapi pria botak itu. Lalu Lex dengan liciknya menunjukkan foto-foto pada Superman tentang ibunya yang diculik untuk membuat negosiasi. Jika Superman tidak membunuh Batman dalam waktu 30 menit, maka Martha Kent akan mati terbakar. Superman segera menemui Batman di kota Gotham dan mencoba menjelaskan situasinya. Namun Batman tidak mau mendengarkan dan mulai menyerangnya. Pertarungan pun terjadi dengan Batman yang unggul setelah menembakkan 2 granat gas kryptonite ke arah Superman. Batman meraih Superman yang lemah dan menyeretnya ke tombak kryptonite-nya. Namun saat Batman hendak membunuh Superman, emosinya menjadi tidak stabil saat Superman memohon bantuan untuk menyelamatkan ibunya dan menyebut namanya dengan jelas. Mengapa demikian? Karena ternyata nama ibunya Bruce Wayne juga Martha, guys. Lah, bisa samaan gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya Batman sadar bahwa Superman bukanlah musuhnya. Kemudian Superman dan Lois menjelaskan situasinya kepada Batman. Batman pun berjanji untuk menyelamatkan Martha. Sementara Superman menyelidiki pelepasan listrik yang datang dari benteng kesendirian. Dari Batcave, Alfred melacak telepon Anatoly ke sebuah gudang di Gotham. Batman pun segera terbang ke sana dengan Batwing-nya. Dia menyusup ke gudang, menumbangkan semua penjahat, membunuh Anatoly dan berhasil menyelamatkan Martha. Di sisi lain, Superman menemukan Lex Luthor di Genesis Chamber. Setelah mengetahui Superman tidak membunuh Batman dan Martha telah selamat, Lex kemudian menjalankan rencana cadangannya, yaitu melepaskan deformitas Krypton kuno yang dikenal sebagai Doomsday untuk membunuh Superman. Saat monster itu terbangun, dia mengaum ke Lex Luthor dan mencoba untuk membunuhnya. Wah, senjata makan tuan ini namanya. Superman mencoba menghentikan serangan monster itu, namun Doomsday justru keluar ke Taman Pahlawan, meninggalkan Lex Luthor yang masih berada di belakang. Superman segera menghadapi Doomsday, dan keduanya bertempur satu sama lain. Kekuatan Doomsday melampaui Superman, tetapi Man of Steel ini berhasil mengirim monster itu terbang ke sebuah gedung, yang kemudian ditembaki oleh helikopter militer. Eits, tapi tak semudah itu, Ferguson. Doomsday justru menangkap semua peluru yang mengenainya, dan bertumbuh semakin kuat. Dalam keputusasaan, Superman membawa Doomsday ke ruang angkasa, yang disusul oleh rudal nuklir yang ditembakkan atas perintah Presiden Amerika Serikat. Superman menahan Doomsday saat dia melihat rudal itu mendekat. Ledakan yang dihasilkan pun begitu dahsyat, sehingga Batman bisa melihatnya dengan jelas dari permukaan bumi. Tubuh Doomsday mendarat di sebuah pulau kosong bernama Stryker. Akan tetapi nampaknya ledakan yang terjadi justru membuat monster itu lebih kuat. Batman kemudian menyerang dengan Batwing-nya dengan melepaskan sejumlah besar tembakan.
Namun lagi-lagi Doomsday tidak terluka dan menjadi lebih kuat dengan tatapan laser dan napas naganya. Sebelum Batman dapat melarikan diri, Doomsday memojokkannya dan menembakkan semburan super panas ke arahnya. Tapi untungnya Wonder Woman tiba dan membelokkan balok dengan gelang supernya yang dapat menciptakan gelombang energi besar keluar. Kemudian adegan berganti. Terlihat seorang Superman yang tengah mengambang di ruang angkasa. Dia hampir kehabisan tenaganya akibat ledakan dari rudal nuklir. Namun seketika dia terkena radiasi dari matahari kuning yang menghidupkan kembali sel-sel tubuhnya dan mengembalikannya ke kekuatan penuh. Setelah pulih, Superman langsung meluncur ke TKP dan bergabung bersama Wonder Woman dan Batman. Dan berkat kecerdasan Bruce, akhirnya mereka menemukan kelemahan monster itu. Mereka pun meminta Lois Lane untuk mengambil tombak itu. Namun nampaknya Lois tidak berhasil mengambilnya. Superman pun langsung terbang untuk menyelamatkan Lois yang tenggelam, serta membantunya mengambil tombak. Sementara Wonder Woman menahan Doomsday dengan tali lasso ajaibnya. Superman mencium Lois dengan lembut sebagai tanda perpisahan, sebelum dirinya memegang tombak dan terbang kembali ke medan pertempuran. Sesampainya di TKP, Superman langsung menusuk dada Doomsday dengan tombak itu. Tetapi karena senjata itu tidak berhasil menembus sepenuhnya, Doomsday mampu menusuk Superman sebagai balasannya. Kemudian Superman yang terluka parah mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa untuk membunuh monster itu dengan menusuknya lagi. Walaupun setelah itu dirinya menyusul kepergiannya. Baik Batman maupun Wonder Woman sangat terpukul atas kepergian manusia super itu. Terlebih Lois yang selama ini menyimpan perasaan pada Superman. Dia dilanda duka yang teramat dalam. Superman diberikan pemakaman simbolis dengan peti mati kosong di Taman Pahlawan di Metropolis. Sementara pemakaman Clark Kent diadakan di Smallville. Dan disinilah Martha mengungkapkan bahwa sebenarnya Clark berniat melamar Lois dalam waktu dekat. Kemudian film ditutup dengan adegan Bruce dan Diana yang berencana membuat persatuan pahlawan super demi menghormati kematian Superman. Sementara Lois yakin bahwa Superman masih hidup. Dan film pun selesai. Wah, cukup dramatis ya guys filmnya. Tapi apa kalian yakin Superman benar-benar meninggal? Ya sih masih nggak rela ya, tapi dia emang beneran meninggal sih. Eits, tapi jangan khawatir, masih banyak film DC komik lainnya. Dan yang pasti, mereka punya cerita yang lebih menarik dari petualangan superhero lainnya. So, stay tune aja ya di channel Cinemazi, karena Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Dan terima kasih juga buat kalian para penonton setia Cinemazi. Oke, gue Yaya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you, bye-bye.